Malam sus, mau nanya dong. Dia diem, tapi tetap kayak ngerapin sesuatu. Iya. Waduh, dia kagak noleh nih. Gue mulai keras nih suara gue. Sus, mau nanya dong. Kagak noleh juga. Udah, gue penasaran dong. Gue agak menyamping. Maksud gue mau, kalau dia budak, gue mau nyamping gitu. Gue mau nunjukin muka gue. Pas gue nyamping ini, tuh jadi ini topi susternya. Nih gue inget rambutnya pendek segini. Terus ada lagi rambut yang ketutup sini. Jadi turun ke muka. Ada yang turun ke muka. Jadi gue liat, ih, keturun-turun. Pas gue gini dia noleh. Tempat tidurnya 2 tuh jalan lagi sendiri. 2 lewat belakang gua, pas 2 berbarengan. Tempat tidur kosong. Halo Sobat Penato, balik lagi bareng gue Refdi. Dan seperti biasa nih, lagi-lagi gue udah kedatangan seorang narasumber yang akan berbagi pengalaman bisnisnya kepada kita semua. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan pengalaman bisnisnya di salah satu rumah sakit yang berada di Bilangan, Jakarta Pusat. Dan rumah sakit ini udah terkenal nih keangkerannya. Penasaran sama cerita lengkapnya? Langsung aja kita sapa narasumber di sebelah gue ini. Halo Bang Roland. Halo. Kabar gimana Bang? Baik. Baik ya Bang ya? Ya. Tadi nih Bang, Abang kan kalau boleh tahu dari mana nih tadi? Kalau saya dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kemanggisan ya tepatnya. Nah, jarak dari sana ke sini tadi berapa lama, Bang? Lumayan sih, naik kereta. Oh, naik kereta ya tadi ya. Oke, makasih banyak ya Bang Roland udah menyempatkan waktu buat bercerita di Penatua ya. Tadi kan kita sempat berbincang sedikit ya Bang di depan ya. Kalau Bang Roland kali ini mau bercerita tentang pengalamannya di salah satu rumah sakit ya. Iya. Dan bisa dibilang rumah sakit ini nih memang udah terkenal ya, udah cukup famous lah keangkerannya ya. Nah, kalau betul ini kejadian tahun berapa Bang? Tahun 96. 96. Iya. Oke, bisa diceritain sedikit nggak sih Bang, ngalami apa aja? Di situ rumah sakit tuh satu-satu rumah sakit di daerah Jakarta Pusat. Itu dari awal masuk patung itu ngeliat, dan gue ngeliat nyata ya, karena itu masih sore hari sekitar jam 4:30 gitu. Sampai gue ngelewatin sampingnya itu, dia palanya penoleh gitu. Patungnya iya. Padahal itu di luar itu banyak orang, tapi orang itu nggak ngeliat. Di posisi memang lagi rame. Iya, dia ngeliat. Udah, singkat kata, sampai gue lewatin gitu, udah, gue ngeliat dia balik lagi. Dia balik ke posisi semula. Tapi waktu gue lewatin samping dia kepalanya noleh, dia ngeliat. Itu awalnya, dan itu gue udah mulai feeling gak enak. Tapi kan karena saat itu gue datang sama bokap nyokap, karena abang gue lagi dirawat di rumah sakit itu. Jadi mau tidak mau, ya gue mesti ngikutin. Akhirnya pas maghribnya gue lagi cari makan ke kantin, dan gue jalan-jalan, masuklah ke, ternyata itu adalah instalasi yang udah nggak dibuka selama hampir 2 tahun lebih. Bisa dibilang kayak bangunan terbengkalai. Begitu. Oke Bang Roland, ditahan untuk ceritanya ya. Gue yakin juga penonton pasti udah penasaran banget sama cerita di Bang Roland ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport kami sampai detik ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga segala urusan kalian. Dan buat kalian yang baru mengunjungi channel ini, jangan ragu untuk langsung subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami makin semangat menghadirkan cerita-cerita horor lainnya di tengah kesibukan kalian. Gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Iya, jadi itu kejadiannya tahun 96 ya. Oke. 96, waktu itu saya masih duduk kelas 2 SMA. Nah, saya ke situ karena abang saya masuk rumah sakit, karena waktu saat itu dia masuk di
Jadi dia ikut Mapras masuk Universitas Trisakti. Terus dia sakit, dilariin sama anak kampus ke situ. Nah, siang dia masuk situ, saya dengan ayah saya ke situ udah sore, jam 5-an. Pas nyampe di situ, yang kita masuk nih, ini rumah sakit, gitu. Cuma pas turun dari mobil, saya punya firasat nggak enak nih di rumah sakit ini, gitu. Sampai di tempat abang gua, waktu itu abang gua di IGD. Nah, nyokap bilang gini, kamu entar kira-kira setengah jam lagi beliin makan ya. Oh ya udah. Nah tuh. Kira-kira setengah jam, gue bilang, nih, katanya mau beli makan. Itu gue tahu udah maghrib, udah jam 6. Oh ya udah, beliin makan. Yang gue tahu setiap rumah sakit kan ada kantin ya. Iya, betul. Gue keluar ruangan, gue tanya sama suster, sus, kantin di mana? Oh ke belakang pak. Oh ya udah, gue ke belakang, gue arah ke belakang. Nah, gue karena saat itu baru kali itu masuk. Kalau yang biasa yang gue masuk itu, kalau karena gue di Jakarta Barat rumahnya, biasa gue masuk itu Pelni, Tarakan, gitu. Ini baru kali itu kelempar jauh bener. Ya udah, gue jalan. Jadi kayak orang tuh nyari jalan ya, mana ya kantin gitu. Udah. Pertama gue jalan itu, gue liat orang. Koridor rumah sakit, orang, suster, perawat, dokter. Nah, lama gue jalan, kok mulai sepi ya? Ini mulai sepi, orang mulai satu yang gue lihat. Sampai akhirnya nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Tapi nih, lampu koridor, terus instalasinya itu nyala. Jadi gue mikir, gue sampai lihat jam waktu itu jam 6:15. Gue cuma mikir positif gini, oh sholat kali. Iya, iya kan? Udah, gue jalan. Nah, pas gue jalan, itu gue ngeliat ada satu kursi roda, itu jalan sendiri. Jalan sendiri. Krek. Gue kaget. Pokoknya dia jalan sampai ngelintasin depan gue ke arah sana, koridor sebelah. Gue ngeliatin, emang jalan sendiri. Dan sampai gue agak sedikit maju, gue merhatiin keramiknya itu bukan menurun, datar. Berarti dia secara nggak langsung bukan karena turun, bukan, datar, buset. Wah, udah. Gue langsung, gue nggak mau pikirin. Dah, gue jalan lagi. Nah, udah gitu, gue denger nih di belakang gue, kayak ada dorongan, geruduk gitu. Udah, gue berhenti sebentar, gue noleh ke belakang. Kali ini bukan, kalau tadi yang pertama kursi roda, ini apa sih namanya, tempat tidur. Iya. Tempat tidurnya 2 tuh jalan lagi sendiri. 2 lewat belakang gue pas. 2 berbarengan. Tempat tidur kosong. Dan nggak ada yang dorong. Nggak ada. Orang nggak ada yang dorong. Kosong. Gue sampai, deket banget. Lewatin. Pas. Gue sampai diem, gue ngeliatin. Tapi tempat tidur itu udah dipakai spray ya. Spray putih. Spray rumah sakit. Jalan. Sampai ujung koridor, dia ke kiri. Terus gue liat jalan. Dan itu nggak ada orang yang dorong. Jalan tuh. Wah, gue mulai main di saat itu. Gue di ruang apa ya ini? Gue liat kiri, kanan. Ini koridor semua nih. Terus, gue agak ke belakang. Ada satu koridor lagi, itu banyak instalasi tuh. Nah, dari situ, gue ngeliat ada suster, tapi balik belakang. Balik belakang, kayak di depannya itu ada meja kayak obat-obatan. Apoteker. Gue liat gini, ada suster. Aman nih, gue mau tanya yang tadi gue liat, dia ngeliat nggak? Iya. Udah,
gue jalan. Pas sampai depan suster, jadi suster tuh membelakangi gue ya. Dan gue ngeliat dia tuh kayak ngerapihin sesuatu gitu. Suster bener pakai putih-putih, pakai sepatu putih. Dah, terus ininya pakai topi suster. Gue nanya, karena dia perempuan, gue nggak bisa nyoel ya. Malam sus, mau nanya dong. Dia diem. Tapi tetap kayak ngerapin sesuatu. Iya. Nah. Waduh, dia kagak noleh nih. Gue mulai keras nih suara gue. Sus, mau nanya dong. Kagak noleh juga. Udah, gue penasaran dong. Gue agak menyamping. Maksud gue mau kalau dia budak, gue mau nyamping gitu. Gue mau nunjukin muka gue. Pas gue nyamping ini, tuh, jadi ini topi susternya. Nih, gue inget rambutnya pendek segini. Terus ada lagi rambut yang ketutup sini. Jadi turun ke muka. Ada yang turun ke muka. Jadi gue liat, ih, keturun. Tak, pas gue gini dia noleh. Itu mukanya kesayat-sayat. Sayat-sayat. Dan tiap satu sayatan itu nganga gitu mukanya. Iya. Dan itu darah-darah. Dia noleh begini. Gue kaget kan. Gue langsung mundur. Gue mundur. Dia langsung balik badan ke arah gue. Dia ke arah gue. Di saat itu, dia ketawa. Lu diketawain? Diketawain. Dia ketawa, terus dia nunjuk ke gue kan. Wah, hahaha, buset. Dan itu matanya kelihatan banget gue. Hitam. Bukan bolong, hitam. Tapi ini kesayat-sayat. Penuh sayatan. Luka menganga gitu. Waduh, udah, gue langsung balik badan, gue cabut. Pas gue cabut, itu gue ngerasa gue nyepak sesuatu. Petak, itu hampir jatuh. Dah, gue kayak nyepak sesuatu, hampir jatuh. Udah, gue langsung balik badan, gue mau ngeliat dong. Apa yang bikin lu mau jatuh tadi? Tapi pas gue balik badan, tuh suster udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi waktu gue lari, itu dia ketawa, gue masih inget. Masih wah hahaha gitu. Udah, pas gue kayak kesandung sesuatu, gue balik badan, tuh suster udah nggak ada. Pas gue lihat yang gue sandung tuh tangan, sepotong tangan begini, dua paruh ini, sepotong tangan. Jadi gue kesandung tuh tangan, itu udah di lantai, tangan ada darahnya. Tak, itu tangan itu kulitnya udah keriput gitu, tangan. Dan itu gue kalau lihat kayak tangan laki-laki ya. Wah, gue kaget, tangan. Wah, udah, gue langsung balik badan. Tapi gue nggak mau lari kali ini. Gue nggak mau kesandung lagi. Tapi gue percepat langkah gue. Sembari gue nyari kalau di rumah sakit itu kan ada kayak petunjuk gitu. Iya, arahnya. Gue cari, kagak nemu. Waduh, kagak ada. Mau kemana nih? Tapi gue udah nggak mau lihat belakang lagi. Karena feeling gue tuh tangan masih ada, gitu. Dah, sampai gue jalan terus sampai gue dapet satu perempatan lorong gitu. Gue nyari mana yang mau ke arah kantin atau istilahnya tulisan keluar gitu, out. Wah, nggak ada petunjuk sama sekali. Tiba-tiba gue dengar orang batuk. Gue langsung lihat ke kiri, gue ngeliat security. Gue ngeliat security, tapi gue perhatiin ini security kok bajunya agak beda. Bedanya? Jadi kalau security saat itu kan biasanya pakai atas putih, bawah biru ya. Iya. Pakai topi. Ini dia pakai topi biru, atasnya abu-abu, bawahnya biru. Beda dari yang lain. Beda. Tapi gue bisa yakinkan dia security, pakai pet security begitu, ada pentungan. Jadi gue pikir, oh ini security mungkin di bagian tertentu. Iya. Jadi dibedain secara kami. Udah, gue langsung jalan ke arah situ, gue percepat langkah gue. Nah, gue lihat itu security, dia kayak mandang kayak ada taman gitu, dia ngemandangnya ke taman. Berdiri mandang ke taman. Nah, jadi gue dari arah samping dia nih. Nah, makin yang gue lihat tuh orang. Karena ini posisi semua lorong itu lampunya nyala. Udah. Pas gue udah deket sama dia, gue bilang, Pak, tolong dong Pak. Dia diem.
Tapi posisi tegap begini. Tegap. Matanya tuh lurus ke arah taman kecil. Udah. Gue setengah ngos-ngosan, gue bilang, "Pak, tolong dong Pak." Pas gue bilang gitu, hilang. Itu security hilang. Depan gue hilang. Aduh. Wah, kaget gue bilang, waduh, apa nih? Dan bener-bener itu kayak yang gue lihat ya, hilangnya itu bukan tring begini, enggak. Dia masuk ke bawah, seret. Masuk ke bawah. Kayak jadi asap gitu Iya, mungkin. Hilang. Wah, kaget gue. Gue mundur berapa langkah, gue balik badan kan. Pas gue balik badan, baru mau lari, di pundak gue ada yang megang. Dipegang. Dup. Di saat itu, gue ngerasa kaki gue gak bisa jalan. Tapi gue tuh gue lari-lari. Tapi kaki gue gak bisa jalan. Ini kayak lu lari di tempat ya? Gini. Jadi gue lari, iya. Tak, 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 tak. Jadi gimana sih? Lu kalau ngerasa lari, tapi lu diem di tempat gitu. Iya. Aduh, gue ngeliat ke bawah, ngangkat. Lu posisi Kaki gue gak napak. Jadi kaki gue lari gini, tapi udah gak napak. Jadi iya, berarti posisi lu keangkat. Kayak diangkat. Udah, wah gue berhenti, gue diem. Gue diem, tapi gue ngerasa ini tangan tuh kuat banget di sini nih. Megang. Gitu. Udah. Gue diem, gue liat lagi bawah, oh iya, belum napak nih gue. Kaki gue gini-gini juga, waduh belum napak. Gue berani diri, lihat ke kanan dulu. Wah, tangan. Tuh tangan hitam. Ada kukunya, gede banget. Hitam semua. Hitam semua. Tapi kulitnya itu keriput-keriput. Hitam semua. Sebelah kanan. Gue lihat sebelah kiri, gue ngenal sebelah kiri sama. Tangannya sama, tapi gede banget. Tangannya gini. Udah. Habis itu, gue cuma mikir gini. Dulu almarhum kakek gue, opa gue sering bilang kalau lu ngalaminnya kayak gitu, lu udah gak kuat, lu merem. Lu gak usah ngeliatin. Iya. Udah, gue merem saat itu. Merem kondisi gue ngerasa, nih badan gue ada kali 5 cm ke atas. Makin tinggi. Makin tinggi gitu. Waduh, gue bilang, berat nih gue bilang, udah, gue diem. Nah, akhirnya gue ngerasa itu tangan dia ngejalar gitu loh. Jadi kayak orang tuh gini, dia ngejalar ke samping sini. Jadi posisi gue akhirnya jadi diam begini nih. Sama kayak posisi tuh satpam tadi. Iya. Gue ngerasa tuh tangan yang dari sini dia ngejalar sini, megang sini. Jadi posisi bukan begini lagi, udah begini. Kayak mau gendong anak orok. Udah begini. Jadi di sini nih. Nah, pas di sini itu gue ngerasa badan ini doyang. Digoncang. Itu iya, badan gue ngerasa berek. Wah, di situ gue teriak. Woi. Gue teriak. Woi, tolong stop, woi. Itu digoyang. Digoyang gitu. Nah, nggak berapa lama itu gue teriak gitu. Terus gue ngerasa itu dilepas. Plop, jatuh gue. Terus jatuh ke bawah. Untung nggak kena muka sih, gue jatuh terjerembab gitu. Plop. Gue langsung balik badan. Nggak ada apa-apa. Sosok yang naikin lu itu nggak ada. Tuh tangan nggak ada. Karena begitu gue jatuh gitu, gue langsung balik badan gini kan. Nggak ada. Tapi gue perhatiin langit-langitnya itu, plafon itu, nggak ada. Wah, gue langsung berdiri, dengkul sakit. Karena mendaratnya pas dengkul. Gue bilang, aduh, sakit banget. Nah, setengah pincang gitu, gue coba jalan. Nah, gue denger dari arah sebelah kiri, yang arah gue datang tadi, itu gue denger kayak keramaian. Kayak ada orang-orang. Harapan gue timbul. Wah, ada orang. Jadi gue pikir, udah deh, gue selamat nih kali ini. Mungkin ya udah ini gue alamin, tapi kali ini udah berhenti gitu loh. Karena sesadar-sadarnya itu rumah sakit masih aktif ya. Bukan rumah sakit kosong. Udah, sementara setengah pincang, gue pegangin lutut gue jalan tuh ke arah kiri, ke arah gue datang awal. Tak. Nah, sampai di kayak bukan lobby ya, jadi kayak satu lantai agak lebar gitu. Itu ada meja-meja. Nah,
Di situ gue ngeliat orang-orang, jadi kayak perawat-perawat, tapi nggak ada pasiennya. Perawat-perawat tuh kayak lagi ngumpul, lagi bikin sesuatu. Dah, gue samperin dong, gue samperin, gue jalan, gue samperin. Nah, pas gue samperin, gue ngeliat mereka tuh yang tadi lagi bikin sesuatu itu ada lumayan, ada kurang lebih 8 sampai 10 orang perawat, dan itu kebanyakan suster. Itu mereka langsung diem, tanpa ngeliat gue loh, langsung diem. Gue bilang, ya kali mereka tahu ya. Udah prinsip gue, bodoh gue minta tolong nih, lutut gue udah sakit jatuh. Gue bilang, sus, tolong dong sus, gue jatuh tadi. Sus, tolong dong. Diem, mereka semua tuh diem. Wah, pas gue lihat gini, apaan ya? Mereka langsung balik muka ke gue semua. Semua mereka balik muka. Dan muka mereka sama seperti suster yang tadi. Itu penuh sayatan. Sayat. Aduh. Penuh sayat semua sini. Bahkan yang kali ini yang gue lihat, ini mereka ada kurang lebih 8 sampai 10 orang ini. Bahkan depannya mereka ini nih, kayak ada yang, kayak udah diambil-ambilin gitu loh. Aduh, kalau kayak bukan otopsi ya, kalau bilang kayak dada ini ada yang udah bolong. Aduh. Terus ada yang, nah susternya itu yang sebelah kiri sini, itu gue lihat ini perutnya udah bolong, itu ususnya itu ada yang keluar sedikit. Dalam keadaan kayak nggak utuh ya. Udah nggak utuh. Ini mukanya sayat-sayat semua. Matanya hitam. Tapi bukan bolong ya, hitam. Kaget gue. Sontak saat itu sakit gue hilang. Gue langsung berdiri, kaget. Dan di tengah-tengah mereka itu kepala orang. Jadi kayak mereka lagi kerumunin, itu kepala orang. Kepala itu ngadep ke gue, kepala perempuan. Rambutnya lumayan panjang. Nah, kepala itu matanya putih, tengahnya hitam. Putih, tengahnya hitam, hidungnya kosong, bolong. Bibirnya udah nggak ada, jadi tinggal gigi. Dan itu senyum. Senyum ke arah gue. Waduh. Udah di saat itu sakit gue hilang, lutut gue sakit udah hilang. Gue udah nggak tahu mau lari kemana nih. Gue kediem, stuck di situ. Di saat itu semua lampu koridor mati total. Mati, blep. Mati semua. Kaget gue. Nah lu, gue langsung bilang. Gue nyebut ya, kalau di agama gue langsung, oh Tuhan tolong. Ini sakit lutut gue langsung hilang saya, karena udah panik ya. Panik, iya. Waduh, udah gitu kondisi gelap, total gelap. Di saat itu, gue ngerasa ada angin begitu, dan lambat laun gue nyium tuh bau anyir darah, anyir banget, sama kayak kalau kita ke pasar ikan. Anyir gitu. Gue tetap di situ tuh, karena gue pikir gue nggak tahu mau kemana lagi, karena satu, gue baru kali itu ke rumah sakit itu, jadi gue nggak tahu denah rumah sakit itu. Kedua, gue berharap ini cuma mimpi. Iya, dulu dalam kondisi nggak sadar. Gue berharap gue cuma mimpi, ada yang keplak gue bangun. Iya. Gitu. Udah, itu cuma 2 yang gue harap. Dan gue mikir kalau gue mau jalan lagi, gue nggak tahu ke arah mana. Udah stuck, karena ini adalah tempat di awal gue jalan. Gitu. Lu start dari situ. Startnya dari situ. Udah, gue diem. Itu angin, bau anyir. Lama-lama bau busuk. Busuk, makin nyengat. Sampai gue tutup hidung gini, itu baunya bukan main. Busuk. Udah. Nah, dari situ, gue ngerasa ada yang nyamperin gue dari arah angin itu, sebelah kanan. Bersamaan dengan gue dengar langkah sepatu. Petak. Tapi langkah sepatunya wanita ya. Langkah sepatu hak tinggi wanita. Itu dari arah koridor sebelah kanan mengarah ke gue. Dalam hati gue, di situ gue udah mulai feeling, wah bukan mimpi nih gue, nyata nih. Dan di saat itu juga gue kebayang apa yang pernah gue alamin dulu, nggak beda jauh kayak gini. Udah, gue diemin. Saat itu emang gue diemin karena gue udah nggak tahu mau kemana. Nah,
dia makin gue denger banget nih. Dia jalan. Nah, pas udah kira-kira ada kali 50 meteran gitu, udah makin mendekat ke arah gue, dia berhenti tuh langkah. Dia berhenti, dan gue denger, ini dalam gelap ya, itu kayak, lu pernah dengar suara ular? Mendesis gitu. Iya. Gitu. Aduh, gue bilang ular nih, aduh. Gue udah mikir apa? Dipatok deh di gue nih. Iya. Udah. Ular. Itu yang gue denger itu bukan cuma satu ya. Ada beberapa. Jadi memang mendesis banget. Gitu. Nah udah. Gue diam. Dan saat itu gue merem. Langsung gue merem. Gue gak mau ngeliat deh. Udah. Nah, lama-lama ada kira-kira 10 detikan setelah itu, gue ngerasa di atas plafon itu ada yang kayak ngegebuk, buk, plafon, buk, makin kuat. Di saat itu gue cuma mikir gini, rubuh nih plafon, karena emang gebuknya gede. Udah. Nah, pas lagi ngegebuk begitu, itu lampu nyala, tapi cuma di tempat gue berdiri. Sisanya di lorong-lorong lain Gelap. Tlek, dia langsung nyala, tlek gitu. Nah, pas nyala, kosong, nggak ada apa-apa. Ini kosong, nggak ada apa-apa. Dan gue lihat semua lorong gelap. Jadi cuma di area gua itu terang. Nah, pas terang gitu, itu kan ada beberapa instalasi tuh. Itu dari instalasi itu, pintunya kebuka sendiri. Dari situ keluar, yang instalasi pertama itu keluar laki-laki. Matanya di sininya itu udah kayak apa ya, pecahan, pecah gitu. Jadi itu mungkin biji mata ya, pecah. Baru gue lihat ada darah, ada putih-putih juga gitu. Dan itu gue feeling itu kayak biji mata pecah gitu. Dan kondisi mukanya itu pucat, putih membiru gitu. Itu keluar dari situ. Dan pakai baju pasien ya, baju pasien telanjang kaki. Nyeker nih. Berdiri di situ, di pintu instalasi yang pertama. Instalasi kedua, laki-laki juga keluar, tapi separuh ini, ya, mata udah nggak ada, ini jahitan semua dari sini sampai ke sini. Kayak abis dibelah. Jahit semua. Mata sebelah sini masih ada, dan matanya gini-gini. Gerak. Iya. Ini jahitan semua. Ya, jadi rambutnya itu udah nggak ada, dijahitan semua, tak, itu gue nyata banget. Dan itu dia nggak pakai baju pasien, dia cuma pakai, maaf kata ya, underwear ya, daleman, celana pendek gitu doang. Itu nyata banget jahitannya sampai sini, jahit kayak orang habis diotopsi, jahit semua. Itu yang dari instalasi kedua. Instalasi ketiga, perempuan yang keluar. Nah, perempuan ini yang keluar, maaf kata nih, 2 tangannya nggak ada. Buntung. 2 tangan nggak ada, buntung. Dan badan ininya bolong. Udah nggak ada organnya. Bolong. Bener-bener bolong. Dan dia, nah, bagian bawah ini cuma kayak ditutup kain batik gitu, tapi kain batik udah penuh darah. Darah. Dan 3 penampakan itu nggak pakai sepatu semua. Nyeker. Nah, yang terakhir, instalasi terakhir, itu keluar, perempuan juga, tapi malah kata, kepalanya nggak ada. Nggak ada kepala. Nah, utuh. Pakai baju pasien, tapi yang potongan kepala ini ada darah, dan darah itu kena di baju pasien. Nah, pas dia keluar gitu, hitung 2 detik begitu, kepalanya gelinding dari dalam, keluar di bawah kakinya dia. Gelinding dari dalam, pas gelinding, pas mukanya nggak ada berubah, bledek. Itu udah darah semua. Matanya udah jadi apa ya? Udah jadi pokoknya udah darah semua, udah ketutup sama darah. Ini darah semua. Dan di bawah kepala itu langsung darah, ngalir darah semua. Kayak darah seger, kayak orang baru dipancung. Itu darah semua. Di saat itu gue shock,
panik, kaget. Itu ada 4. Masalahnya 4 kan. Nah, jarak antara gue dengan pintu instalasi yang mereka berdiri itu ada kurang lebih 50 meteran ada. Nggak jauh-jauh banget. Nah, di saat itu gue ngeliat gue denger dari setiap lorong yang gelap itu ada teriakan nyaring. Wah, dari itu perempuan. Suara perempuan. Perempuan. Jadi mulai dari sini, dari sebelah kanan, depan, kiri dan belakang. Itu semua teriakan perempuan. Gue langsung tutup telinga dan gue merem lagi. Kenapa? Buat gue yang gue lihat saat itu bukan hanya nggak normal, tapi udah terlalu sadis ya gue lihat. Maksudnya udah nggak wajar lah. Iya. Gue tutup telinga, gue tutup mata. Tapi waktu mereka muncul itu bau yang sebelumnya itu yang anyir sama bangke itu hilang. Jadi waktu nyala lampu terus muncul mereka ini, itu bau itu hilang. Gitu. Nah, udah akhirnya gue merem, gue tutup telinga. Prinsip gue cuma satu. Kalau gue nggak keluar dari sini, tolong bikin gue pingsan. Biar lu nggak sadar. Gue nggak sadar, gue nggak lihat gitu loh. Jadi kalau gue pingsan, kalaupun gue ada di bangunan mana, ada orang lewat, orang bener, bangunin gue. Itu yang gue berharap saat itu ya. Tolong kalau gue nggak keluar dari sini, tolong bikin gue pingsan. Gitu, udah. Itu sementara gue lagi tutup telinga, merem ya. Sementara gue tutup telinga, tutup mata juga. Itu gue udah tutup telinga tuh masih kedengeran suara teriakannya. Itu berarti saking kencangnya ya bang? Kenceng. 4 penjuru. 4 lorong. Itu kenceng banget. Sampai gue masih kedengeran gitu. Tapi tetap gue nggak mau buka. Nah, lama-lama gue denger itu teriakannya mulai hilang satu-satu. Hilang. Nah, pas hilang teriakannya itu, gue coba beraniin diri untuk buka mata. Nah, pas gue beraniin diri buka mata, gue buka begini, itu di depan gue. Apa tuh bang? Itu perempuan yang nggak ada kepala, yang di instalasi keempat. Yang kepalanya buntu? Iya. Itu pas depan gue, tapi kepalanya udah ada di badannya dia. Udah nyatu. Itu depan langsung. Jadi kondisinya tuh kalau gue gambarin gue gini, gue rasa udah hilang semua itu suara. Gue lepas, gue buka mata gue. Pas gue buka, wah dia di depan, pas depan gue. Dan itu gue liat banget, kepalanya itu darah semua, dengan rambut panjang itu darah semua. Terus yang potongannya itu udah nyambung, tapi masih kayak kebeler ya. Kayak keluar sedikit darah gitu. Gitu. Terus karena dia pakai baju pasien itu darah semua sini. Darah. Nah, depan gue nih, gue melek, itu depan gue. Nah, saat itu dia nyengir. Senyum. Pas dia senyum gitu, itu dari sini keluar kayak darah hitam ya. Darah mati gitu. Begitu keluar darah hitam. Nah, pas keluar darah hitam itu lidahnya keluar. Itu lidahnya keluar. Lidahnya itu biru. Warnanya biru. Biru, tapi bukan biru apa ya? Maksudnya kayak biru busuk ya, biru gitu. Iya. Biru menghitam gitu. Gitu. Jadi pas dia nyengir gitu, ini keluar kayak darah mati hitam gitu semua. Gitu, terus keluar lidahnya. Itu keluar lidahnya. Itu mengarah ke gua. Lidah panjang banget. Gitu. Langsung gua mundur 2 langkah, gua kabur. Di saat gue kabur, gue udah nggak peduli gue masuk lorong apa. Yang penting lu ngejauh. Gue ngejauh gitu. Itu deket muka gue. Gitu, lidahnya keluar. Waduh, kayak orang tuh mau ngejilat gitu loh. Iya. Gue langsung mundur 2 langkah, gue kabur. Dan gue inget waktu itu gue arah ke kiri, gue kabur. Gue lurus, lempeng. Waduh, gue nggak mau ngeliat belakang lagi. Gue lari. Gue ngeliat ada satu pintu ujung. Dan waktu gue lari, jadi kan
koridor sini taman-taman nih. Jadi ini tempat gua lari tadi di sini, gua ke kiri sini. Nah, sebelah sini taman-taman nih. Sama kayak di koridor ada taman-tamannya juga. Lari. Terus, nah, gue sempet lewatin lagi ada di sebelah sini, sebelah kirinya gue lagi itu ada beberapa instalasi, tapi gue udah nggak mau berhenti di situ. Gue lari terus. Nah, gue ngeliat di ujung koridor yang gue lari ini, itu ada pintu. Dan gue inget kayak pintu besi. Pintu besi ketutup begini. Nah, gue lari. Gue cuma berharap itu pintu exit. Iya. Karena pintu itu beda sendiri. Kalau pintu instalasi kan yang tadi gue lihat tuh putih, pintu putih, pakai grendel, terus di atas pintu itu kan ada kaca. Iya. Kaca burem ya. Udah. Nah, gue lihat pintu itu beda sendiri. Jadi gue langsung pintu keluar nih. Pintu exit. Bodoh deh ke arahnya kemana. Nanti gue keluar. Lari. Pas depan pintu, gue dobrak. Bang! Pas gue dobrak, itu di dalam situ, itu kayak taman. Oke. Gue lihat banget itu taman. Tapi bawahnya ini kayak pelur semen ya. Jadi bukan tanah. Tapi pinggirnya tuh tanaman-tanaman. Iya. Wah, taman. Dah. Plak, gue masuk situ. Gue lihat, gue balik belakang, pintu langsung ketutup kan. Blek. Udah. Gue sampai pas pintu ketutup, gue sampai tekan lagi tuh pakai kaki tuh pintu. Truk. Jadi istilahnya gue bikin paten jangan kebuka. Iya. Gue tekan lagi gitu. Jangan kebuka lu ya. Udah. Pas gue lagi tekan begini, gue ngeliat ke bawah. Loh, kok yang tadi gue liat pelur semen, itu jadi keramik rumah sakit. Keramik rumah sakit. Tapi keramiknya beda dengan yang, kalau yang di koridor itu kan keramiknya kecil-kecil gitu, tapi banyak ya. Kalau ini keramiknya itu kotak-kotak kecil gini. Iya. Tapi banyak. Loh, kok keramik? Tapi beda keramiknya sama yang di depan. Kok keramik? Udah, gua tarik kaki gua gini. Gua ngadep belakang dong. Pas gua ngadep belakang, itu maaf ya, sebelumnya gua nggak tahu kalau gua nggak pernah masuk gini. Gua ke rumah sakit, gua nggak pernah main-main ke kamar mayat ya. Iya. Gua nggak tahu itu kamar mayat. Pas gua balik belakang, itu dia menyiku begini, itu kayak pintu-pintu kecil. Pintu-pintu kecil gitu, itu ada 4 jejer, di sini juga 4. Gue liat ini apaan ya? Yang gue pikir pertama apa? Locker. Iya, modelnya kecil-kecil. Iya, pintu kecil-kecil gitu. Waduh, locker nih. Locker buat naruh barang. Iya. Dah, gue ngerasa aman sedikit di situ. Asli gue nggak tahu tuh ruangan apa. Tapi karena gue liat model pintu gitu, gue pikir locker. Taruh barang karyawan, dah. Gue istilahnya sampai udah gue aman dikit dah di sini dah. Udah. Gue agak merapat ke kiri, gue sandaran di tembok karena yang gue sandaran tembok itu tembok, bukan pintu-pintu itu. Gitu. Jadi ini pintu, ini gue, ini lokernya begini. Letter L. Iya. Nah, gue merapat ke kiri sini. Nah ini kan tembok. Iya. Ya, gue merapat ke, gue nyandarin tembok sambil ngatur napas. Bengek gue akhirnya lari kan, udah agak tenang sedikit napas gue denger dari antara pintu itu ada ngetok, tok 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 tok. Gue bilang, pintu itu gue lihat kayak dari aluminium ya. Jadi langsung ketahuan bahwa itu pintu itu yang diketok karena aluminium yang diketok. Jadi sumber suaranya kencang lah ya. Tak, gue kaget. Nah, lu ada yang ngetok. Gue perhatiin yang mana nih yang ngetok. Tak, gue lagi lihat gini. Jadi kan gue ngeliat 2 sisi ya. Pas gue ngeliatnya gini, depan gue yang atas, jadi atas sebelah kanan, tas yang ngadep ke gue itu kebuka. Tetek. Dia kebuka. Tak, pertama gelap. Kebuka gelap. Nah, pas dia kebuka gelap, gue belum lihat apa-apa tuh. Lagi gue perhatiin gitu, itu keluar kayak tempat tidur ya. Iya. Tempat pembaringannya. Red.
Dan itu gue lihat tempat pembaring itu juga kayak dari aluminium, besi gitu. Telek, waduh, tempat apa nih? Telek keluar, tapi nggak ada orangnya. Keluar, gue lihat kok kosong ya. Nah, zaman itu kan belum ada zaman HP. Iya. Udah, tapi ini ruangan ini terang, tapi terangnya itu bukan kayak terang waktu di koridor ya. Jadi terangnya itu lampunya lampu-lampu biru. Neon-neon biru gitu. Gue lihat, kok gelap ya? Terus yang keluar, ya karena gue awam, gue nggak tahu itu kamar apa. Gue bilang itu tray. Iya, modelnya kayak tray. Tray. Soalnya. Kok traynya panjang ya? Kosong. Gue positif thinking gini. Ini bukan buat tempat penyimpanan barang nih. Gue mikirnya gini. Oh, tempat nyimpen makanan kali ya? Iya. Karena gue nggak tahu itu kalau dia berbentuk kasur kan kelihatan. Kelihatan. Ini bentuk tray panjang gitu. Oh, tempat nyimpen makanan kali ya? Kagak dikunci bener. Udah, gue lagi ngeliat-liat gitu. Tiba-tiba itu semua itu terbuka semua. Terbuka. Nah, pas dia terbuka, yang tray ini masuk. Kayak dia sendiri, kayak ketarik kayak gitu ditarik dari dalam. Das, masuk ke dalam. Wah, kaget gue. Nah, di sini gue udah mulai feeling. Waduh, belum berakhir nih. Iya. Nah, dia masuk. Semua posisi udah kebuka nih. Pintu-pintu itu udah kebuka. Nah, lagi gue lihat-lihat gini. Dari setiap pintu itu nongol kepala. Kepala semua. Kaget gue langsung tutup mata. Kepala semua. Dan itu udah laki-laki, perempuan, bahkan yang gue lihat ada yang sebelah sini bawah itu anak kecil. Kepala semua. Dan posisinya gini. Nih, ini anggap train ya. Jadi, ini tangan mereka gini, ini kepalanya gini. Ini kayak nongolin kepala doang ya, Bang ya? Tapi ada tangannya gini. Iya. Nongol kepalanya. Itu rata semua. Langsung gue tutup mata. Gue langsung sembahyang. Duh Tuhan, tolong dong, udah belum berakhir nih. Dan gue yakin itu masih ada. Udah. Nah, gue merem gitu, gue tutup mata, gue merem, gue denger, itu kayak jatuh, gebrak. Oh, beberapa kali? Iya, gebrak. Tapi kayak orang jatuh. Gue langsung mikir apa? Lah, dia orang pada keluar. Iya, kemungkinan. Udah. Ini posisi kalau yang tadi sebelumnya gue tuh merem doang, tangan di bawah. Ini emang begini karena udah posisi gue tuh udah nggak kuat ngeliatnya. Udah. Karena gue mau kepo ya. Bener nggak sih yang gue denger ini dan yang gue berasumsi ini orang jatuh? Salah gue buka mata. Bener. Pada keluar semua? Iya, duk. Bahkan ada yang bawah ketimpa lagi di atasnya, duk. Dan itu mayat semua. Ada yang gue lihat punggungnya udah kebeler, mungkin belum ketutup ya. Punggungnya udah kebeler, tapi darahnya udah nggak ada. Cuma kebeler gitu. Terus yang di bawah ada yang maaf lihat ini badan kayak udah bolong gitu. Nggak tahu diambil gue nggak tahu deh. Tapi pokoknya mereka semua itu kayak darahnya itu udah nggak ada. Itu udah kering ya. Udah kering. Dan mayat. Dan mereka nggak ada yang bereaksi sama sekali, Bang? Pertama jatuh biasa, bahkan ada yang tumpuk-tumpukan gitu. Karena kan ada yang sini jatuh, jadi ada ketumpuk-tumpuk, bahkan ada yang ketumpuk ngelinding. Iya. Ngelinding sebelah. Udah, pas gue lihat gitu, pertama mereka diem. Geletaknya diem. Makanya pas mereka diem itu, gue bisa perhatiin baik-baik. Itu ada yang kebeler sini, ada yang ambil sini. Karena yang ambil sini tuh, dia ngegiling kan. Ngeguling ke samping, posisinya begini. Kelihatan jelas ya. Dan gue analisa, mayat. Ada yang udah nggak ada rambutnya, ada yang masih ada rambutnya. Dan posisinya itu mereka tuh membiru. Bahkan urat-urat yang di muka itu biru semua. Membiru. Udah. Pas gue analisa begitu, ini lampu biru yang di ruangan itu tuh kenapa
Gue bilang, lah ilah, gue bilang lagi begini, bisa aja nih lampu kayak begini. Nah lagi gini, mati tuh lampu. Mati akhirnya. Mati, plek. Total, gelap lagi. Wah, pas dia mati lampu, gue langsung teriak. Wah! Karena yang gue alami tadi begitu. Iya. Wah, mati. Wah, udah. Gue makin ngerapat ke tembok. Nah, gue pengen nyentuh tembok, gue gak makin ngerapat ke tembok. Karena gue udah feeling. Tadi kejadian begitu. Bakal keulang lagi. Nah, waduh, gue ngerapat ke tembok. Aduh. Nah, muka gue bukan rata nih. Gue balikin begini. Waduh. Udah. Nah, gue lagi begini. Itu gue ngerasa, ya. Yang tumpukan-tumpukan tadi itu bebunya gitu. Duduk. Gitu. Gue bilang, aduh, gue apa gitu. Aduh. Udah, gue dengar gitu. Sampai udah nggak kedengeran kayak orang berguling-guling ya. Udah hening gitu. Gue pikir apa? Tolong dong, istilahnya gue marah nih, ini mimpi, bener-bener mimpi buruk gitu. Tolong bangunin gue dong, tolong bangunin gue. Udah. Tiba-tiba itu lampu yang biru itu, gue ingat banget itu ada 4 penjuru. Tiap Ujung-ujung, sudut berarti. itu lampu neonnya gede-gede, tapi warna biru. Itu nyala, tapi cuma ujung 2. Tapi nyala bukan langsung plak begitu ya. Dia kayak kedip dulu, tek, nyala. Tapi 2 dulu, ujung. Jadi yang sebelah gua sini, itu mati. Tek. Nah, gua merasa itu nyala, karena meskipun kita tutup mata, kan kita bisa ketawa. Sumber cahaya. Wah, cahaya nih. Gua buka mata dulu sebelah, gua lihat dulu. Wah, kosong. Nggak ada. Tapi yang gue lihat laci-laci itu, laci-laci penyimpanan mereka itu masih kebuka. Tapi sosok mayat yang sebelumnya dulu Udah nggak ada. Di depan itu nggak ada. Wah, udah nggak ada. Jadi gue gini nggak ada. Situ, wah udah nggak ada. Udah, gue beraniin buka 2 mata kan. Tak gue lihat. Wah, udah nggak ada. Tapi laci ini rata itu masih kebuka semua. Gitu. Tapi cuma laci ya, tray-nya nggak keluar tray-nya. Sebelumnya keluar. Kalau sebelumnya tray-nya keluar yang coba sebelah sini kan? Iya, yang satu yang nutup lagi. Nah ini sampai yang gue lihat berjatuhan semua itu sampai yang tadi, itu tray nggak ada yang kebuka, nggak ada yang keluar. Tapi pintu kebuka semua. Kebuka semua. Udah, gue lihat, wah udah nggak ada. Aman nih gue. Udah. Kan posisi tadi gue ngerapat di tembok ya. Udah, gue mulai lepas begini. Tapi sini gue gelap. Karena yang lampu sini nih mati. Udah. Pas gue baru mau ke langkah 2, itu 2 tangan gue ini dipegang. Ada yang megang? Ada yang megang. Kiri kanan. Nah, si satpam ini nanya. Gue jelasin kan. Dia bilang gini, adik tahu nggak adik masuk kemana itu? Saya kasih tahu ya. Dia bilang ke sebelah, coba ambil blueprint rumah sakit ini. Dia ambil, dia bentang ini blueprint. Kalau dengar cerita adik tuh posisinya di sini. Adik tadinya ada di sini, ini IGD, dan ini yang kita sekarang ada di sini. Ini ruangan kita sekarang, ini belakang IGD. Adik itu ada di sini. Jaraknya cukup jauh. Gue bilang, saya nggak tahu tuh ruangan apa, Pak. Nah, seluruh area ini itu sudah ditutup.